Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falisya Putri Syafika dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan bab fikih mengenai meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam hukum Islam. Yang pertama ada pengertian pernikahan. Dalam bahasa Indonesia, nikah atau nakoh berasal dari padanan kata pernikahan atau zawajah. Menurut bahasa, pernikahan berarti menghimpun, mengumpulkan, atau bersetubuh. Secara istilah, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara perempuan dan juga laki-laki yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hukum pernikahan diambil dari Al-Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan berupa karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Hukum nikah ada 5, yaitu nikah itu wajib, nikah itu sunnah, nikah itu mubah, nikah itu makruh, dan nikah itu haram. Rukun dan syarat nikah. Rukun dan syarat nikah yaitu pertama ada rukun nikah. Yang pertama ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab dan qabul. Syarat-syaratnya yang pertama untuk calon suami beragama Islam, laki-laki, tidak dipaksa atau atas kemauannya sendiri, tidak beristri 4, tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri, tidak mempunyai calon istri yang dimadu dengan calon istrinya, dan mengetahui bahwa calon istri tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, syarat untuk calon istri yang pertama beragama Islam, perempuan, telah mendapat izin dari wali, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami. Jika ia janda maka harus dengan kemauannya sendiri, belum pernah diringan, dan tidak dalam keadaan ihram. Syarat-syarat wali. Yang pertama, beragama Islam, laki-laki, balik, berakal, adil, merdeka, dan tidak dalam keadaan ihram. Syarat untuk 2 orang saksi. Yang pertama, beragama Islam, balik, berakal, adil, dan merdeka, dapat melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan pada akad pernikahan, tidak dalam keadaan ihram, dan menghadiri akad pernikahan. Syarat ijab qabul. Yang pertama, ijab qabul menggunakan bahasa untuk mengawinkan atau menikahkan. Yang kedua, ijab qabul harus diucapkan oleh pelaku pernikahan. Yang ketiga, ijab qabul harus bersambung, tidak boleh ada perbuatan atau perkataan lain. Ijab qabul harus dilaksanakan pada satu tempat dan tidak ada waktu yang ditentukan atau tidak ada batas waktu yang ditentukan. Yang kedua ada meminang atau khitbah. Khitbah dalam bahasa Arab berarti meminang. Secara istilah, khitbah adalah suatu pernyataan laki-laki untuk meminta kesediaan kepada seorang perempuan untuk menjadi calon istrinya dengan perantara orang yang dipercaya menggunakan cara-cara yang sudah umum di masyarakat. Cara meminang. Yang pertama ada cara mengajukan pinangan. Yang pertama ada pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya, dinyatakan secara terang-terangan. Yang kedua, pinangan kepada janda yang belum habis masa iddah kholak boyangain atau ditinggal mati suami, yaitu dinyatakan tidak boleh secara terang-terangan. Macam-macam perempuan yang boleh dipinang. Yang pertama, perempuan tersebut bukan istri orang lain.
Yang kedua, calon istri tidak dalam masa iddah. Yang ketiga, calon istri tidak dalam pinangan orang lain. Melihat calon suami atau calon istri. Melihat calon istri bagi calon suami dalam hukum Islam itu hukumnya adalah sunnah muakkad dan wajib juga untuk dilaksanakan. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, jumhur ulama berpendapat jika calon suami ingin melihat calon istrinya, maka ia boleh melihat pada bagian wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak tangan. Yang kedua, pendapat Abu Dawud, yaitu calon suami boleh melihat pada bagian wajah, pada bagian seluruh tubuhnya. Dan ketiga, yaitu pendapat Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa calon suami boleh melihat bagian. Pendapat Abu Hanifah yaitu berpendapat bahwa calon suami boleh melihat bagian calon istrinya, yaitu wajah, kedua kaki, dan juga kedua telapak tangan. Yang kedua ada mahram. Yang ketiga ada mahram. Pengertian mahram. Mahram adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang haram untuk dinikahi. Sebab-sebab perempuan yang haram dinikahi yaitu ada dua, yaitu sebab-sebab perempuan haram dinikahi untuk selamanya karena adanya nasab, pertalian nikah, sepersusuan, dan juga telah diliangan. Yang kedua, sebab perempuan haram untuk dinikahi untuk sementara karena pertalian nikah, tolak bangin kubra atau perceraian sudah 3 kali, memadu 2 orang perempuan yang bersaudara, beristri lebih dari 4, dan pernikahan beda agama. Macam-macam nikah yang dilarang. Yang pertama, nikah mut'ah, yaitu pernikahan yang semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara. Yang kedua, nikah syigor atau kawin tukar. Yang ketiga, ada nikah muhalin atau nikah yang menghalalkan. Yang keempat, ada nikah beda agama. Yang kelima, pernikahan pada masa iddah. Yang keenam, pernikahan dalam keadaan ihram. Dan yang terakhir, pernikahan tanpa wali. Yang keempat ada kafa'ah atau kufu. Kafa'ah atau kufu dalam istilah fikih yang berarti kesamaan, sepadan, sebanding, sederajat, kecocokan, dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan, kafa'ah atau kufu berarti kecocokan atau kesamaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dalam segi status sosial, keturunan, agama, dan harta kekayaan. Hukum kafa'ah atau kufu. Hukum kafa'ah dijelaskan oleh Ibnu Hazm, yang ia berpendapat bahwa tidak ada ukuran-ukuran kafa'ah. Ia melanjutkan bahwa seorang laki-laki boleh menikah asal ia tidak berzina dengan perempuan muslimah asal ia bukan wanita pelacur. Ukuran kafa'ah adalah suatu jalan hidup yang lurus dan sopan, bukan berarti dilihat dari status sosial, keturunan, dan harta kekayaan atau lain sebagainya. Jadi, seorang laki-laki soleh walaupun berderajat rendah boleh menikah dengan perempuan berderajat tinggi. Siapa yang menentukan kafa'ah atau kufu? Yang menentukan kafa'ah atau kufu ialah perempuan dan laki-laki tersebut. Jadi, laki-laki harus sekufu dengan perempuan tersebut, bukan sebaliknya, yaitu perempuan harus sekufu dengan laki-laki. Yang kelima ada
ada wali dan saksi. Yang pertama ada ketentuan wali. Wali pernikahan ialah wali perempuan yang menikahkan wali perempuan yang melaksanakan akad dengan pengantin laki-laki sesuai dengan pilihan perempuan itu. Macam-macam dan tingkatan wali. Macam-macam wali ada dua, yaitu wali nasab dan juga wali hakim. Wali nasab ada dua macamnya juga, yaitu nasab wali qorob dan juga wali abangat. Wali qorob ialah wali yang hubungannya dekat dengan pengantin perempuan. Kalau wali abangat adalah wali yang jauh hubungannya dengan pengantin perempuan. Nah, macam-macamnya yaitu ada ayah, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara sebapak, paman saudara bapak sekandung, paman saudara bapak sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak, dan hakim. Wali hakim ialah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk melaksanakan akad nikah karena keadaan atau sebab tertentu. Yang kedua ada wali mujbir. Wali mujbir ialah wali yang menikahkan anak perempuannya yang sudah balik berakal dan gadis tanpa adanya izin oleh anak perempuan tersebut. Syarat-syaratnya yaitu tidak ada perselisihan di antara mereka berdua, yaitu antara wali mujbir dan anak perempuan tersebut. Antara calon suami dan calon istri harus sekufu, calon suami mampu membayar mas kawin, dan terakhir calon suami tidak boleh cacat. Wali adal. Wali adal adalah wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya karena sebab atau keadaan tertentu. Seperti calon suami tidak sesuai dengan harapan oleh wali adal, maka yang menikahkan adalah wali hakim. Saksi dalam pernikahan. Sah dan tidaknya saksi dalam pernikahan itu ditentukan oleh ditentukan oleh saksi tersebut. Adapun kedudukan saksi, yang pertama untuk mencegah adanya tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap pergaulan mereka. Yang kedua, untuk memperkuat perjanjian mereka. Yang keenam ada mahar. Pengertian mahar. Secara etimologi, mahar berarti mas kawin. Secara istilah, mahar adalah suatu yang harus diberikan calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami. Hukum membayar mahar. Hukum membayar mahar oleh calon suami kepada calon istrinya adalah wajib. Ukuran mahar tidak ditentukan atau tidak jelas ukurannya, maka mahar ditentukan oleh calon suami itu tersendiri, yaitu semampunya. Macam-macam mahar. Yang pertama ada mahar misil. Yang pertama ada mahar musama, yaitu mahar yang jenis dan ukurannya dibacakan pada jenis dan jumlahnya dibacakan pada saat akad pernikahan berlangsung. Yang kedua ada mahar musama, yaitu akad. Yang kedua ada mahar misil, yaitu akad yang jenis dan kadarnya diukur dari mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, dilihat dari segi status sosial, keturunan, agama, kecantikan, dan gadis atau janda. Cara membayar mahar ada dua, yaitu di kontan atau halan, dan juga cara diutang atau muajalan. Cara diutang ada dua. Yang pertama, membayar sepenuhnya
setelah mencampuri istri atau salah satu dari keduanya meninggal dunia, serta membayar setengahnya apabila mahar telah dibacakan pada saat akad pernikahan dan suami telah menceraikan istrinya sebelum mencampuri istrinya. Yang keenam, yang ketujuh adalah walimah. Walimah berasal dari kata walem yang berarti ikatan atau pertemuan. Secara istilah, kata walimah dalam bahasa Arab, walimah biasa disebut dengan walimatul al-urs. Hukum mengadakan walimah ialah sunnah muakkad dan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, niat syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakannya. Yang kedua, tidak membedakan antara tamu yang miskin maupun yang kaya. Dan yang keempat, tidak adanya perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Hukum menghadiri walimatul al-urs yaitu adalah wajib. Dan hikmah walimatul al-urs yang pertama, menyiarkan adanya pernikahan karena hukumnya sunnah. Yang kedua, sebagai bentuk kegembiraan atas kenikmatan kebaikan. Yang kedua, agar terhindar dari tuduhan atau kecurigaan orang lain. Yang ketiga, yang keempat, yaitu memberi rangsangan segera menikah kepada orang yang suka membujang. Yang kelima, sebagai bentuk keakraban antara satu sama lainnya. Dan yang terakhir, yaitu sebagai rasa syukur atas karunia yang Allah telah berikan, yaitu dipertemukannya dua sepasang kekasih yang membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir yaitu ketentuan pernikahan dalam perundang-undangan Indonesia. Kewajiban istri dan juga suami ditentukan pada bab 12 pasal 77 dan 78. Dan juga kewajiban suami ialah untuk membimbing, melindungi, dan juga memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Yang kedua, ada kewajiban suami untuk menyediakan tempat. Yang pertama, suami harus menyediakan tempat yang layak kepada istri dan anaknya. Yang kedua, tempat yang diberikan harus layak kepada istri selama ikatan pernikahan masih terjalin. Yang kedua, tempat yang disediakan berguna untuk melindungi dari ancaman, dan tempat yang diberikan sesuai kemampuan suami. Yang ketiga, ada kewajiban istri. Yang pertama yaitu taat lahir dan batin kepada suami sesuai dengan aturan-aturan Islam. Dan yang kedua, menyediakan dan menyelenggarakan hal-hal yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Dasar hukum pernikahan dalam perundang-undangan Indonesia yaitu terdapat pada bab 12 pasal 77 sampai dengan 84. Dan ketentuannya yaitu pada Undang-Undang Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.